Gunung Papandayan, Jawa Barat. Hai guys, ini aku lagi jalan sama Debbie. Perjalanan menuju titik kumpul di Cawang jam 7 malam dimulai. Estimasi waktu ke Garut sekitar 7-8 jam menggunakan bis travel. Tiba di base camp sekitar jam 4, kita sarapan dan sholat subuh dulu. Dan sepanjang perjalanan tadi kita sudah tidur di bis ya. Ini dia. Iya, gelap banget. Backlight. Nah, Lanjut briefing dan pemanasan sekitar jam 5 subuh. Kita memulai pendakian sekitar jam setengah 6. Trek di awal ini ramah banget untuk pemula, bahkan pendaki senior banyak yang bilang kalau di sini tuh kayak bukan gunung, tapi tempat rekreasi. dia ketutupan orang. Ini baru jalan sebentar, kita sudah ketemu dengan pondokan. Semburat cahaya mentari pun mulai terlihat. Lanjut perjalanan jam 6 kurang. Di sini mulai kelihatan terang langitnya ya guys. Kita lagi di mana? Papandayan. Tuh lihat dari belakang ramai banget. Depan juga ramai banget guys. Dari pondokan yang tadi kita lewati, treknya sudah mulai berbatu seperti ini. Tapi tenang saja, menurut aku dan temanku yang masih pemula ini, jalurnya masih terasa oke sih. Bahkan di sepanjang trek kita nggak jarang ketemu juga sama pendaki lansia dan anak-anak. Nungguin Debbie dulu ya. Ini view-nya bagus banget loh. Belum nyampe puncak aja kita udah disajin sama view yang amazing. Karena aku mau bikin vlog. Di sini mulai tercium bau belerang. Mungkin bagi teman-teman yang hidungnya sensitif bisa pakai masker ya. Tapi view-nya Masya Allah banget. Langka ditemukan di kota-kota seperti Jakarta. Nih. Sekedar saran untuk teman-teman yang ikut open trip juga, mungkin bisa cari partner yang bisa backup dan saling bantu untuk dokumentasi. Nah. Jangan. Gimana sih Sedikit cerita, alasan aku ikut open trip selain transport dan guide, poin plusnya kita cuma bawa barang pribadi dan tentu dibantu dengan dokumentasi seperti ini. Terus kak terus. Terus kak terus. Pasti backlight ya. Udah sunrise. Tadi nggak ngerekam lagi momen sunrise ya karena kita sibuk foto-foto. Itu ada pondok sih di situ tapi kita ngelewatin doang. Tadi nggak sempat duduk. Debbie, ke atas sana. Iya, kita salah jalan guys. Harusnya ke atas sana sama tim langkah alam. Lanjut lagi perjalanan ke tebing sunrise. Menurut aku di sini vibes-nya kayak di Arizona ya. Kontrasin dulu. Akhirnya kita sampai di tebing sunrise. Baby, kita di mana, Bi? Tebing sunrise. Bi, lihat di sini, Bi. Kita kayak ngobrol aja. Di lokasi ini juga kita dokumentasi bersama. Cukup luas tempatnya jadi cocok untuk rombongan. Kita mau bikin video pakai drone ya. Stay tune. Ini dia beberapa hasil dokumentasinya. Hai. Oke, senyumnya mana? Senyumnya manis bang. Seberes dokumentasi, kita pun lanjut jalan lagi ke hutan mati. Barang. Situ. Salah lagi. 2 kali.
Vibes-nya tuh kayak di Gunung Rinjani gitu. Saya istirahat dulu guys karena ini bau banget ya, bau belerang. Sampai di lidah tuh kayak ada rasa-rasa belerangnya gitu. Menuju ke hutan mati, kita akan melewati tangga batu ini. Dan sebagai kaum Andapo, anak muda jompo, aku pun udah ngos-ngosan. Bagus banget guys. Di sini aku mengurangi layer baju atau lapisan baju karena udah mulai terasa panas. Terbayarkan oleh view. Tapi alhamdulillah cuacanya pun hari ini mendukung, tidak mendung, hujan maupun berkabut. Pokoknya cerah, secerah masa depan kita semua. Amin. Jadi untuk kalian yang mau mendaki, biasanya memang disarankan di pertengahan tahun karena memasuki musim panas seperti aku hari ini di bulan Juli. Tapi yang namanya cuaca, prediksi pun kadang meleset. Jadi berdoa saja semuanya semoga sesuai rencana. Nah, ini aku udah di penghujung tangga dan dikit lagi kita sampai. Hutan mati. Panas banget. Panasnya tapi dingin. Panas cahayanya, tapi udaranya sih dingin. Ini siapa ini? Main bom. Sebagai spot legend di Gunung Papandayan, di sini pun kita tak lepas dari yang namanya memenuhi memori handphone. Setelah puas mengumpulkan dokumentasi, kita pun melanjutkan perjalanan ke Pondok Salada. Di Gunung Papandayan ini memang tidak ada puncak yang bisa dikunjungi, karena katanya area tersebut sudah jadi tempat terlarang. Jadi titik tertinggi yang bisa didatangi di hutan mati yang tadi kita kunjungi. Sesampainya di Pondok Selada, kita pun istirahat dan makan siang. Lalu ada juga sesi tebak-tebakan dari panitia. Kunjungi, sebutkan 2 diantaranya. Tempatnya cantik. Iya, ada tempat-tempat yang nggak bisa dikunjungi. Kakak coba. Coba. Satu. Iya 2 kata lagi ya, katanya bunyi. Tadi Bang Lek nyuruhnya 1. Oke. Karena buku Buat ini ada namanya Tegal Panjang. tuh, Tegal Panjang. Ini Kak boleh diambil. Oh, Tegal Panjang. Selamat Anda mendapatkan gelas cantik dari Langka Alam. Tererererenet. Terererereret. Terereret, terererereret, tunteng noet, terereret, terereret, tunteng noet, Setelah selesai makan-makan dan bercengkrama di Pondok Salada, kita pun kembali ke base camp sebelum zuhur. Jalur yang kita ambil untuk turun ini berbeda dari jalur tadi kita naik. Trek turun ini pun berbeda dari yang sebelumnya. Ini campuran tanah dan bebatuan. Dan tak lupa juga setiap ketemu spot foto cantik, kamera pun bekerja. Ini ketemu sungai kecil, kita pun foto-foto lagi. Ya apa ayo? Say hi. Guys, tahu nggak itu kenapa dia gosong gitu gunungnya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ngadem dulu. Kita pun ketemu lagi dengan kawah-kawah yang bau belerang ini. Bis kita udah kelihatan guys. Setibanya di bawah, kita sholat zuhur, terus lanjut ke taman bunga di jam 2-an ini. Kita pun menikmati momen-momen last minutes di Gunung Papandayan ini. Sebelum jam 3, kita harus sudah kumpul di bis travel. Finally come back home, waktunya kita pulang. Estimasi perjalanan memakan waktu 5-6 jam.
pengalaman yang tak terlupakan bersama Langkah Alam Adventure. See you soon.